Shalom adik-adik. Jumpa lagi di ibadah Blessing It online ya adik-adik. Untuk saat ini kita ibadahnya online dulu karena adik-adik kan tahu kalau COVID sudah mulai merebak lagi. Untuk sementara kita jumpanya lewat online dulu ya adik-adik ya. Sekarang mari kita berdoa, nanti akan dipimpin oleh Kak Dina. Kita berdoa, kita ambil sikap doa yang baik. Kita mulai berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah online Blessing It ya Tuhan. Kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami juga akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita pujikan lagu Happy ya ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan dulu satu buah lagu Seperti Wanita.
kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pujian kami pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman dari Kak Esther, Kau berikan urapan-Mu Tuhan sehingga apa yang kami dengar menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita bersyukur bisa mengikuti ibadah online ya, karena kasus COVID mulai merebak lagi. Kita harus menjaga diri kita supaya kita semuanya jangan terkena COVID, Omikron. Dan adik-adik selalu sehat selalu, kakak-kakak Blessingkid juga sehat selalu. Adik-adik, untuk pagi ini firman Tuhan tentang karya ilahi. Adik-adik, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ayo kita semua yang membawa Alkitab, yang di rumah pegang Alkitab, semua dibuka. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah kita itu luar biasa. Adik-adik tahu, sebelum semuanya ada, semuanya kosong. Dunia ini kosong, bumi ini kosong. Tidak ada satupun yang hidup di bumi ini. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, dan sampai terakhir Allah menciptakan kita, manusia. Sungguh kita bersyukur punya Allah yang selalu luar biasa. Luar biasa dalam hal apa adik-adik? Luar biasa menciptakan semuanya. Sekarang kita bisa hidup sekarang ini, kita bisa menikmati semua yang ada, itu karena ciptaan Allah. Nah, adik-adik, bukan hanya ciptaan Allah saja yang bisa kita nikmati. Tetapi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Yang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Loh adik-adik, kita bersyukur. Kita itu anak-anak Tuhan. Bukan cuma kita diberi semua yang ada di dunia ini, ciptaan Tuhan. Tetapi apa? Tuh Allah itu juga mengaruniakan anaknya. Siapa anaknya Allah? Tuhan Yesus Kristus. Datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita. Kita manusia yang sudah berdosa. Itu yang Allah lakukan untuk kita. Nah, bukan cuma menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Tuhan mati untuk siapa? Untuk kita. Untuk Kak Esther, untuk adik-adik Blessingkid semuanya. Kalau Tuhan cuma lahir ke dunia, tetapi Tuhan tidak mati, dan Tuhan tidak bangkit lagi, maka sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, Allah itu mengaruniakan anaknya. Lahir ke dunia, menyelamatkan kita semua, dan mati di kayu salib dan terangkat ke surga. Menyiapkan surga bagi kita semua. Adik-adik, tidak cuma itu saja yang dilakukan Allah. Allah juga mengirimkan kepada kita seorang penghibur. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah
katakan kepadamu. Nah, apa gunanya Roh Kudus untuk kita? Untuk apa? Mengingatkan kita. Kalau Allah sudah memberikan anaknya, Allah juga memberikan Roh Kudus, penghibur bagi kita. Kalau kita salah, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita, semua anak-anaknya. Kalau adik-adik, ya, contohnya, adik-adik, kalau saat ini kan kita sekolahnya online lagi, PJJ lagi. Jadi adik-adik kalau ada pengumuman, anak-anak besok ulangan ya, ulangannya matematika. Nah, adik-adik harus bersikap jujur, walaupun PJJ, walaupun Bapak Ibu guru tidak melihat apakah itu hasil murni atau open book, tapi kita harus jujur. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan tahu kalau kita nyontek, ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, adik-adik. Kamu, contoh ya, Axel. Ayo, Axel enggak boleh nyontek ya. Itu Axel itu akan apa? Akan ingat. Karena diingatkan oleh Roh Kudus. Nah, itu yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu adik-adik, kita bersyukur kita ini dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Bukan karena kita mau, tapi kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita karya ilahi ini kita bisa belajar ya. 1, bersyukur karena tadi kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan dilengkapi semuanya. Kalau di kelas kecil minggu yang lalu Kak Noni bercerita tentang penciptaan Allah. Dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Nah, itu untuk apa? Untuk menemani kita. Untuk memberikan kepada kita anak-anaknya segala keperluan kebutuhan kita. Nah, yang kedua, dari cerita firman Tuhan pagi ini, kita belajar apa? Belajar iman teguh kita kepada Tuhan. Tambah beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus buat kita. Mengingatkan kita adik-adik. Nah, dari itu adik-adik mulai sekarang adik-adik belajar ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik mau belajar apa? Baca firman Tuhan. Nah, dari baca firman Tuhan adik-adik akan tahu. Oh, Tuhan tuh pengennya kita itu apa ya? Kita akan tahu. Semua larangan-larangan Tuhan itu ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan. Jadi, adik-adik akan lebih tahu lagi. Kalau adik-adik tidak baca firman Tuhan, adik-adik tidak akan tahu. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih dekat sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik anaknya papa mama, adik-adik lebih dekat sama papa mama kan? Tidak mungkin kan adik-adik lebih dekat sama papa mamahnya tetangga? Tidak mungkin. Nah, demikian juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih dekat dengan Tuhan kita. Dengan apa? Baca firman. Kalau adik-adik yang masih kecil, belum bisa baca, suruh ya, mama, kakak, suruh bacakan. Cerita-cerita tentang firman Tuhan. Tentang Nabi Yunus, tentang Goliat, tentang Daud. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa menjadi cerita kita. Nah, adik-adik, dari sekarang kita belajar ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Bersyukur. Bersyukur apa? Karena Tuhan baik kepada kita. Dan kita menjadi
anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman untuk pagi ini, dan kiranya firman ini bisa menjadi apa? Pelajaran buat kita, bisa kita itu belajar tentang karya Tuhan. Jangan lupa ya, tadi karya Tuhan apa aja? Tuhan menciptakan semuanya, dunia ini, segala isinya, termasuk kita. Terus yang kedua apa? Memberikan anaknya, putranya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Buat menebus dosa kita. Dan yang ketiga, memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan. Biarlah kita semua jangan lupa ya, walaupun online, tapi tetap jaga kesehatan. Ya, adik-adik, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa minum air putih yang banyak. Selalu pakai masker, cuci tangan yang bersih, ya. Itu pesan dari Kak Esther. Inilah firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.